Hai kalian semua, apa kabar? Tetap sehat ya? Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Enemy Line, sebuah film yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua tahun 1943 yang digarap oleh sutradara bernama Anders Benke asal Swedia. Film ini mengisahkan tentang sekelompok tentara utusan Amerika dan Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan seorang ilmuwan ahli nuklir dari Polandia yang bernama Alexander Fabian, yang mana saat itu negara Polandia sendiri sudah dikuasai oleh tentara Nazi, sehingga ilmuwan ini juga secara tidak langsung dalam kuasa pihak Nazi. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Kolonel Preston berkebangsaan Inggris dan Jenderal McLeod berkebangsaan Amerika. Mereka berdua sedang berdiskusi tentang perintah dari komando tertinggi Amerika yang menginginkan mereka untuk menyelamatkan seorang ilmuwan di negara Polandia yang saat ini sudah dikuasai oleh tentara Nazi. Malam itu juga dari sebuah markas operasi khusus, Kolonel Preston langsung mengerahkan 4 orang pasukannya untuk ikut dan dibawa pimpinan Mayor Kamiński yang diperankan oleh Ed Westwick, seorang korps Amerika yang merupakan keturunan Polandia juga. Setelah mengatur strategi yang akan mereka jalankan, kelima orang ini pun kemudian berangkat ke Polandia dengan menaiki sebuah kapal nelayan melewati jalur dari negara Swedia malam itu juga. Namun karena adanya patroli laut dari pihak Nazi, nelayan yang membawa mereka ini takut untuk mengantar mereka sampai di pinggir pantai, sehingga Mayor Kamiński dan timnya pun melanjutkan perjalanan itu menggunakan sebuah perahu skoci. Di sisi lain, tampak Dr. Fabian sedang berada dalam sebuah ruangan di gedung basis riset tentara Nazi dan sedang didatangi oleh Komandan Lehman yang menanyakan perkembangan dari proyek nuklir yang sedang dibuatnya saat itu. Yang tampaknya beberapa hari ini tidak ada satu perubahan yang signifikan ditunjukkan oleh Dr. Fabian kepada mereka. Mayor Kamiński dan tim yang sudah sampai di daratan malam itu juga harus mengalami sedikit kendala karena radio komunikasi yang mereka bawa lembab dan rusak akibat terkena air laut saat di dalam skoci tadi. Sehingga saat ini mereka tidak bisa melaporkan kondisi terbaru mereka ke markas pusat. Karena tidak bisa menunggu lebih lama, Mayor Kamiński pun memutuskan untuk melanjutkan misi tersebut, di mana saat ini mereka sudah sampai dan mengintai sebuah rumah tempat di mana Dr. Fabian menginap dan bertemu anak istrinya. Rumah itu dijaga ketat oleh beberapa tentara Nazi. Mengingat mereka yang kalah jumlah, Mayor Kamiński dan tim pun akhirnya membuat sebuah rencana penyergapan yang akan mereka lakukan saat malam hari. Di malam itu tampaknya semua berjalan dengan lancar. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok tentara Nazi tersebut. Namun sangat disayangkan, istri Dr. Fabian terkena tembakan oleh seorang Nazi yang saat itu posisinya sudah terdesak. I didn't think. She hated this war. Setelah menenangkan Dr. Fabian dan anaknya, kembali tim ini melanjutkan misi penyelamatan mereka untuk membawa Dr. Fabian ke lokasi penjemputan. Tanpa mereka ketahui, saat itu sebuah tim dari pihak Soviet juga diutus ke sana untuk membawa Dr. Fabian. Pasukan Soviet yang datang belakangan ini kemudian melacak jejak Mayor Kamiński dan rombongan. Dan supaya pekerjaan mereka dapat berjalan dengan mulus, pasukan Soviet ini lalu mengenakan seragam Nazi, diambil dari mayat para Nazi yang ada di situ. Ya, Dr. Fabian ini sangat diinginkan oleh beberapa negara yang sedang bertikai saat itu karena keahlian dan kemampuannya mengenai tenaga nuklir. Sesuai dengan rencana di awal, Mayor Kamiński dan timnya pun lanjut berangkat untuk menemui para partisan yang bersembunyi dalam hutan yang kemudian akan memandu mereka untuk sampai ke titik penjemputan. Menggunakan sebuah peta, mereka akhirnya tiba di tempat para partisan tersebut. Namun sayang, tampaknya para partisan ini baru saja meninggalkan tempat itu, sehingga Mayor Kamiński pun memutuskan untuk memasuki sebuah desa tidak jauh dari situ, berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan para partisan tersebut. Di dalam sebuah bar, tampak seseorang yang mendatangi mereka, berbicara seakan-akan sudah kenal lama dan lalu memberi kode agar mereka bisa berbicara di luar. Orang ini mengatakan bahwa pihak Nazi sudah mengetahui kedatangan mereka dan sekarang sedang mencari mereka. Ia juga mengatakan tentang adanya mata-mata Nazi di desa itu yang mengakibatkan para partisan tadi harus pindah dari persembunyiannya 2 hari lalu. Dan ia juga memberitahu Mayor Kamiński tempat di mana mereka bisa bertemu dengan para partisan ini. Tak jauh dari situ, pihak Soviet yang dari tadi melacak perjalanan mereka sekarang sudah tiba di hutan, di tempat awal para partisan tadi bersembunyi. Scenes berpindah ke Inggris, yang mana saat ini kedua petinggi militer yang mengutus mereka tadi tengah mengkhawatirkan Mayor Kamiński dan tim, yang belum terdengar kabarnya hingga sekarang, serta merencanakan perubahan titik penjemputan disebabkan adanya kendala cuaca.
Jay, this is Cuckoo. Do you read me? Blue Jay, this is Cuckoo. Do you read me? Dengan bermodal informasi dari orang yang mereka temui di bar tadi, tim ini pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun saat mereka sedang beristirahat di tengah hutan itu, tiba-tiba rentetan tembakan senjata dari tentara Nazi mengejutkan dan menyudutkan mereka. Beruntung para partisan datang ke tempat itu dan berhasil menumbangkan semua tentara Nazi tersebut. Cerita pun berlanjut saat Kaminsky dan partisan telah sampai di kamp persembunyian. Pimpinan partisan ini malah ingin membunuh Dr. Fabian karena menganggapnya berkomplot dengan para Nazi dan Jerman. Namun Kaminsky menenangkannya dan memberi pemahaman kepadanya, disertai juga dengan penjelasan dari Dr. Fabian tentang tujuan serta ancaman Nazi yang akan membunuhnya dan keluarganya jika tidak segera menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian dengan menggunakan radio milik para partisan ini, Kaminsky akhirnya berhasil terhubung ke markas pusat dan mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan titik penjemputan mereka. Do you understand? Copy 0700 tomorrow. Keesokan harinya saat sedang melanjutkan perjalanan, terlihat banyak tentara Nazi bersenjata lengkap yang diam-diam mengintai dan menyergap mereka. Ternyata salah satu dari para partisan ini adalah mata-mata Nazi yang sudah lebih dulu menginformasikan keberadaan mereka. Baku tembak pun tidak dapat dihindari. Pertempuran tidak imbang itu membuat mereka kewalahan dan sebisa mungkin menyelamatkan diri. Tentara Soviet yang dari kemarin juga terus mengikuti jejak mereka, saat ini dari kejauhan menyaksikan pertempuran itu dan terus mengintai. Satu orang anggota Kaminsky harus mati dalam pertempuran itu bersama partisan lainnya, dan hanya tinggal seorang wanita partisan saja yang berhasil lolos, yang kemudian membawa mereka ke sebuah rumah milik ayahnya di tengah hutan untuk beristirahat. Keesokan paginya, saat sedang di luar, Kaminsky dikejutkan oleh kedatangan tentara Soviet yang sudah berdiri di belakangnya. Ia pun ditangkap dan hampir terjadi baku tembak. Akan tetapi pasukan Kaminsky berhasil menguasai keadaan itu. Dan dengan maksud agar bisa pergi dari situ, wanita partisan tadi menodongkan senjata ke Dr. Fabian. Namun Irena, anak Dr. Fabian yang tidak mengerti apa-apa, salah paham melihat hal itu dan menembaki wanita tersebut yang seketika itu membunuhnya. Singkat cerita, Kaminsky dan tim pun lalu kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang dikendarai oleh tentara Soviet tadi. Dan lagi-lagi dalam perjalanan itu, mereka kembali bertemu dengan beberapa tentara Nazi dan menyerang mereka. Mobil mereka juga harus berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan mau tak mau mereka pun turun dan meladeni tembakan dari pihak Nazi yang terus menggempur mereka. Tentara Soviet yang sudah merasa tidak mungkin mendapatkan Dr. Fabian ini, lantas kemudian menghambat pergerakan Nazi yang menggempur Kaminsky tadi setelah melihat pesawat jemputan yang sudah tidak jauh dari situ. Mereka berpikiran bahwa jika mereka tidak berhasil mendapatkan Dr. Fabian, maka Nazi pun tidak boleh mendapatkannya karena hal itu secara tidak langsung akan mengancam negara mereka juga. Dua anggota Kaminsky yang sudah terluka saat itu memutuskan untuk tinggal dan menghambat tentara Nazi dan menyuruh Kaminsky untuk segera pergi menyelamatkan Dr. Fabian. Karena pesawat penjemput tidak bisa lama-lama menunggu mereka di titik penjemputan yang tidak jauh dari situ. Perjuangan kedua anggota Kaminsky ini tadi cukup berhasil menghambat tentara Nazi dan membuat jarak yang cukup jauh sehingga Kaminsky dan Dr. Fabian serta anaknya bisa berhasil menaiki pesawat tersebut dengan selamat. Di akhir film diceritakan juga tentang misi-misi penyelamatan ilmuwan lainnya dari berbagai daerah oleh sekutu, seperti yang sudah dilakukan oleh Kaminsky dan timnya ini. Diceritakan juga tentang Profesor Joseph Rotblat asal Polandia, satu-satunya ilmuwan yang mengundurkan diri dari sebuah proyek karena alasan moral, yang kemudian dengan gencar berkampanye menyuarakan pertentangannya atas penggunaan senjata nuklir, yang akhirnya dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu alur cerita film berjudul Enemy Line ini yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari beberapa kritikan yang datang dari para penikmat film di luar sana terkait kemampuan akting para pemeran dalam film ini yang dianggap masih kurang, tentu saja ada pesan bernilai yang dapat kita petik dari film ini, yaitu ilmu pengetahuan. Sebaik-baiknya alasan kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan perang pasti akan berdampak negatif bagi banyak orang. Akhirnya saya William pamit undur diri, terima kasih sudah memperhatikan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.